Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut tugas 1 mata kuliah praktikum IPA di SD. Perkenalkan, nama saya Lydia Mariska, NIM 858100475, Prodi S1 PGSD UP BJJ di Pontianak. Kegiatan praktikum kali ini adalah kegiatan praktikum 3 dengan judul pertumbuhan, perkembangan, dan perkembangbiakan makhluk hidup. Pertumbuhan dan perkembangan adalah dua konsep yang saling berkaitan dalam biologi, terutama dalam konteks organisme hidup. Pertumbuhan adalah proses bertambahnya ukuran, massa, dan jumlah sel pada makhluk hidup yang bersifat permanen, tidak dapat kembali seperti semula. Contohnya adalah peningkatan tinggi, berat, atau volume. Adapun perkembangan adalah proses perubahan makhluk hidup menuju kedewasaan yang ditandai dengan peningkatan fungsi dan kemampuan organ. Artinya, bukan hanya bertambah besar, tapi juga bertambah kemampuan dan kematangan. Baiklah, untuk mengetahui lebih lanjut bagaimana prosesnya, berikut adalah pertumbuhan dan perkembangan pada biji kacang hijau. Pada hari pertama, biji kacang hijau disimpan di dalam gelas plastik dan kapas yang telah dibasahi dengan air. Hari kedua, biji kacang hijau mulai membelah menjadi dua dan muncul tunas. Pada hari ketiga, biji kacang hijau mulai keluar daun sebanyak 2 lembar. Pada hari keempat, biji kacang hijau sudah menunjukkan pertumbuhan batang dan terdapat cadangan makanan dari biji kacang hijau itu sendiri. Pada hari kelima, batang biji kacang hijau sudah tumbuh panjang 1 cm dan mulai bertambah 2 daun lagi. Pada hari keenam, cadangan makanan yang berupa biji kacang hijau sudah mulai lepas dan batang semakin tinggi. Pada hari ketujuh, batang kacang hijau sudah semakin tinggi. Selanjutnya, kita akan memasuk dengan pembahasan perkembangbiakan pada tumbuhan. Perkembangbiakan adalah proses makhluk hidup menghasilkan individu baru atau keturunan untuk menjaga kelangsungan jenisnya agar tidak punah. Selanjutnya, salah satu perkembangbiakan pada tumbuhan yaitu perkembangbiakan secara aseksual. Perkembangbiakan secara aseksual adalah proses reproduksi yang dapat menghasilkan keturunan dari induk tunggal tanpa adanya rekomendasi genetika. Contohnya adalah perkembangbiakan aseksual atau vegetatif alami pada tumbuhan rimpang. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita lihat bersama bagaimana bentuknya dari perkembangbiakan aseksual atau vegetatif alami pada tumbuhan jahe. Tanaman jahe berkembang biak dengan cara aseksual melalui rimpang atau vegetatif alami, di mana rimpang jahe adalah batang yang tumbuh di mana di bawah tanah. Untuk berkembang biak, jahe menghasilkan tunas baru untuk menjadi tanaman jahe, sehingga tanaman jahe yang baru ini dapat terus berkembang biak dan menghasilkan tunas-tunas yang baru. Nah, ini adalah penjelasan perkembangbiakan pada lalat buah di pisang.
adalah proses lalat buah menghasilkan keturunan atau anak dengan cara bertelur pada buah pisang yang sudah matang atau membusuk. Nah, ini adalah gambar perkembangbiakan pada lalat buah, yaitu pisang. Yang pertama itu tahap telur, yaitu lalat buah betina bertelur di permukaan buah yang sudah matang atau membusuk seperti pisang. Yang kedua adalah tahap larva atau belatung. Setelah menetas, telur berubah menjadi larva atau belatung kecil. Ini adalah pertumbuhan bertambah ukuran tubuh. Yang ketiga adalah tahap pupa. Larva kemudian berubah menjadi pupa. Pada tahap ini, tubuhnya mulai berubah bentuk menjadi lalat dewasa. Tahap 4 adalah tahap dewasa atau imago. Dari pupa muncul lalat dewasa yang siap berkembang biak, dan keluarlah lalat buah dewasa. Lalat ini sudah bisa terbang dan berkembang biak kembali. Jadi lalat buah mengalami metamorfosis sempurna, yaitu melalui 4 tahap, yaitu telur, larva, pupa, dewasa. Demikianlah penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.